Sejarah perekonomian Kerajaan Majapahit di Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi, serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Nusantara sejak lama dikenal akan melimpahnya sumber daya alam seperti rempah-rempah. Sejak abad keempat, kontak asing dimulai di mana kerajaan kecil Nusantara yang menerima kedatangan pedagang dari India. Seiring dengan perkembangan, datanglah para pedagang-pedagang lain dari daratan-daratan benua Asia lainnya seperti dari Arab dan Cina. Lokasi Nusantara yang strategis di antara rute perdagangan India dan Cina serta rute perdagangan maritim yang terus berkembang menjadikan Nusantara tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik. Pada abad ke-14 di Pulau Jawa, tumbuh sebuah kerajaan yang mewarisi peninggalan kerajaan Singosari yang bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang lahir dari seorang mantan tahanan yang diberikan lahan di sebuah daerah yang bernama Desa Maja atau yang disebut dengan Mojokerto. Mojokerto ini berawal hanya dari sebuah daerah permukiman yang terletak di pinggir Sungai Brantas. Kerajaan yang ekonominya dulu hanya digerakkan dari hasil panen pertanian bertanah basah dan kering secara pesat berkembang menjadi kerajaan maritim sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di Nusantara selama berabad-abad. Menurut sumber dari dinasti Ming dengan judul Yingyai Sehenglan bernama Mahuan, melaporkan perkembangan perekonomian dan perdagangan di Pulau Jawa. Kegiatan transaksi sehari-hari dalam perekonomian di Pulau Jawa seperti membeli atau menjual barang, membayar pajak, dan denda termonetisasi secara parsial menggunakan koin emas dan perak. Pada abad ke-8 dan mulai digunakan secara penuh sebagai alat transaksi seabad, kemudian melalui ekskavasi artefak berupa temuan Wonoboyo yang ditemukan di Jawa Tengah memperkuat bukti bahwa Kerajaan Majapahit secara finansial terpenuhi kebutuhan transaksinya melalui kebijakan monetisasi. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, terjadi perubahan secara drastis dengan penggantian penggunaan uang koin emas dan perak menjadi koin impor tembaga dari China tunai. Penemuan koin tembaga China kuno sebanyak 10.388 keping oleh seorang warga di Kabupaten Sidoarjo dengan berat mencapai 800 kilo pada bulan November 2008 yang diteliti oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Indonesia atau BP3I di Jawa Timur menyatakan bahwa koin-koin tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski perubahan alat transaksi ini tidak pernah dijelaskan di berita manapun, terdapat anggapan bahwa seiring dengan makin kompleksnya perkembangan ekonomi di Pulau Jawa dan keinginan untuk memiliki mata uang digunakan sehari-hari dalam transaksi pasar, maka digantikanlah alat transaksi emas dan perak menjadi tembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai perekonomian yang diambil dari prasasti dan data. Prasasti Canggu pada tahun 1358 menyebutkan terdapat sebanyak 78 lalu lintas penyeberangan laut antar pulau di dalam negeri Nusantara.
Keberhasilan Majapahit berkembang hingga menjadi salah satu kerajaan yang makmur dan sejahtera karena dua faktor. Yang pertama, daratan rendah Pulau Jawa yang terletak di timur laut cocok untuk menjadi lahan pertanian konsumsi seperti padi dan budidaya berbagai tanaman. Konsumsi dan komoditas yang mampu menjadi pendapatan utama kerajaan, dan terdapat proyek-proyek irigasi yang secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan pertanian tanaman komoditas tersebut. Yang kedua, pelabuhan-pelabuhan di pantai utara secara aktif dimanfaatkan oleh kerajaan ini untuk memasarkan dan memperdagangkan komoditas hasil tani dan budi yang dipanen mungkin, serta jaringan transportasi laut yang frekuensinya banyak dan terjangkau di semua daerah Nusantara, memungkinkan Majapahit untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dengan mudah yang diikuti dengan kemudahan akses untuk mendapat rempah-rempah dari Kepulauan Maluku yang melewati Jawa menjadi sumber pendapatan penting bagi Majapahit. Dalam kakawin negara Rektagama, Majapahit yang terkenal menjadi para pedagang asing dari jauh seperti dari India, Ham, Siam, dan Cina untuk berdagang di Majapahit. Sementara periode selanjutnya, dalam berita Cina yang berjudul Yingyai Selan disebutkan bahwa sebagai besar dari perdagangan Cina dan perdagangan Muslim dari Barat, tepatnya ada Arab dan India, sebagai besar dari kerajaan-kerajaan Muslim di Sumatera dan Semenanjung Malaya, menetapkan di kota-kota pelabuhan Majapahit seperti Tuban, Gresik, dan Hujung Galuh, yaitu di Surabaya. Pajak dikenakan terhadap beberapa orang asing, seperti mereka yang membuka usaha dan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kerajaan Majapahit memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Cina, dinasti Ming, Annam, dan Champa, Kamboja, Siam, Ayutthaya, Burma, Martaban, dan India Selatan. Kesimpulannya, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Setelah pemerintahan Raden Wijaya berakhir, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya yang bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara, Gajah Mada muncul pertama kali sebagai anggota pasukan pengawal raja. Jasanya mulai terlihat saat terjadinya pemberontakan R.A. Kuti. Setelah Jayanagara wafat, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta menggantikannya. Saat pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, terjadi pemberontakan Sadeng yang mampu dipadamkan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa juga diikrarkan pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Setelah pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi berakhir, Hayam Wuruk putranya menggantikannya. Hayam Wuruk memerintah bersama Gajah Mada sebagai Petih Amangkubumi. Hayam Wuruk merupakan tipe seorang pemimpin yang demokratis, sedangkan Gajah Mada memimpin pasukannya dengan koersif. Walaupun tipe kepemimpinan mereka berbeda, keduanya mampu membawa Majapahit ke masa kejayaannya. Kejayaan Majapahit yang paling menonjol adalah luasnya daerah kekuasaan Majapahit yang merupakan wujud dari Sumpah Palapa. Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak selamanya baik. Hubungan mereka merenggang karena peristiwa Perang Bubat. Dalam kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, terdapat banyak nilai karakter yang dapat diteladani oleh generasi masa kini. Nilai nasionalis, nilai religius, nilai bertanggung jawab, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kepercayaan diri, dan nilai demokratis.